Ini masih terus memberikan sinyal hawkish, bahkan diprediksi juga hingga akhir tahun nanti ini mungkin masih ada kenaikan lagi. Apakah ekspektasi Anda sama seperti itu? Kita ke Pak Anggito terlebih dahulu. Eee, saya kira, memang masih mixed signal ya, sebetulnya dari sisi kebutuhan untuk bisa mencapai target inflasi 2% dan juga dari sisi di mana, kondisi ekonomi di Amerika sebenarnya membaik gitu ya. Jadi memang masih merupakan tanda tanya besar meskipun kemarin minggu yang lalu sempat ada sinyal positif ya bahwa The Fed sudah tidak akan menaikkan suku bunga lagi ya. Jadi itulah yang terjadi di dalam minggu yang lalu di mana tiba-tiba, situasi membalik ya di, eee, rest of the world di luar Amerika itu menguat ya dan tentu, konsekuensinya bagi rupiah juga terjadi penguatan. Tapi nampaknya itu belum bisa diyakini seluruhnya oleh pasar ya bahwa kondisi itu akan, terjadi karena sekali lagi, pasar tuh punya perhitungan sendiri ya, perhitungan sendiri dan punya logika sendiri gitu ya Pak Birger ya kira-kira, selalu ada apa, the other side of the coin gitu ya. Jadi kalau kondisinya ini sekarang rupiah melemah lalu ada apa, pelaku pasar yang memanfaatkan kondisi ini, untuk mendapatkan apa, jangka pendek, keuntungan jangka pendek dan ini yang terjadi sekarang kondisinya masih volatile. Baik, di tengah sikap pasar yang masih wait and see menunggu arah kebijakan The Fed hingga akhir 2023, apakah kalau dari perspektif Anda mungkin rupiah ini kembali lagi ke 15.900-an seperti kemarin? Nggak pernah tahu ya, kita nggak pernah tahu, di samping faktor eksternal juga ada faktor internal. Jadi, pelaku pasar juga masih wait and see dengan keputusan KPU dan juga keberlanjutan dari, keputusan MK ini. Meskipun itu terlalu signifikan, tetapi juga ada pengaruhnya. Minimal dari sisi confidence dari market itu masih ada pengaruhnya. Namun sekali lagi, yang ditunggu itu adalah kepastian bagaimana kebijakan The Fed itu akan menjadi jangkar ya. Apakah Fed akan terus dovish atau hawkish ya terhadap pencapaian target inflasi 2% tadi. Baik, kita beralih ke Pak Birger. Pak Birger, kalau kita melihat data dari Bank Indonesia, ini capital outflow masih terus terjadi, bahkan hingga 9 November ini di pasar surat utang masih di atas 1 triliun rupiah, demikian juga dengan di pasar saham gitu. Anda lihat apakah ini masih akan berlanjut hingga akhir tahun nanti? Iya, menarik sebetulnya. Nah, kalau kita lihat dari pelaku pasar, terutama kita melihat memang statement yang tadi seperti Pak Anggito juga sampaikan. Sekalipun memang ada hawkish kalau kita lihat daripada Jerome Powell waktu dalam pertemuan yang terakhir, tetapi kalau kita melihat secara dot plot, kita balik misalnya ke Fed meeting bulan Juni, lalu kita balik lagi ke September. Waktu bulan Juni, dot plotnya masih mengatakan atau memperlihatkan bahwa tahun depan itu perkiraan turun sebesar 100 basis. Akhirnya kita lihat dot plot itu berubah waktu September. Jadi hanya tinggal 50 basis di tahun depan. Itu mungkin diambil persepsinya oleh pasar, bahwa ini ternyata market melihat sepertinya si Fed masih hawkish. Tetapi kalau kita lihat dari data-data yang sebenarnya yang keluar, baik dari US Treasury 10 tahun terutama, di mana memang beberapa waktu yang lalu sempat menyentuh 5% lebih, dan sekarang misalnya kembali ke 4,65. Itu menandakan bahwa sebetulnya pasar juga tidak terlalu yakin bahwa apa yang terjadi sekarang itu akan sustain. Yang pasti, memang kita melihat bahwa ini akan higher for longer itu pasti. Cuman sampai kapan itu yang nanti masih harus berjalan seiring keluarnya data-data di bulan-bulan berikutnya dan terutama yang paling dekat itu adalah data inflasi besok. Jadi sekarang semua pasar masih wait and see ke sana. Kalau berdasarkan survei dari estimasi yang ada, memang harusnya inflasi besok turun. Tapi memang masih jauh, seperti tadi juga Bang Gito juga sebutkan bahwa masih jauh dari 2%. Jadi ini yang menjadi salah satu PR, bukan saja oleh Bank Sentral Amerika Serikat, tapi hampir seluruh bank sentral yang ada di dunia mestinya. Apalagi kalau kita lihat dari World Weighted Inflation Index yang ada di Bloomberg gitu misalnya. Sebetulnya sekarang sudah turun. Dari kalau kita lihat data yang terakhir itu kurang lebih ada di 5,6, tapi memang masih jauh dari average yang pernah kita lihat, misalnya rata-rata ya inflasi dunia yang ada begitu.
Jadi mestinya ini yang mesti menjadi pekerjaan rumah, terutama bagi Bank Sentral Amerika Serikat. Apakah memang mereka akan keluar lagi dengan suatu statement yang mungkin baru akan terjadi nanti di bulan yang akan datang, karena pertemuan berikutnya baru pertengahan Desember untuk Bank Sentral Amerika Serikat. Tetapi yang pasti, hampir semua bank sentral di dunia, termasuk kita, BI, memang sudah paling tidak melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi, begitu sih. Baik, Pak Birger, apakah ada ruang bagi The Fed mungkin untuk bisa memangkas suku bunga acuannya sebelum mencapai target inflasi 2%? Harusnya kalau kita lihat narasi-narasi yang keluar selama ini, terutama higher for longer interest rate, harusnya tidak. Masalahnya kita harus melihat narasi ini dari dua sudut. Kalau dari sudut pelaku pasar melihat ini ada dua. Satu, kita melihat a positive slope daripada yield curve. Itu dimulai dari yield curve-nya bawah sampai ke atas misalnya sekarang. Kita taruh 10 tahun sekarang di 4,6. Itu harusnya short end-nya itu harusnya ada di bawah itu. Itu kalau positif yield curve. Tetapi yang kita lihat sekarang selama ini dalam prakteknya adalah namanya inverted yield curve. Jadi di mana jangka pendeknya itu lebih tinggi dibandingkan jangka panjangnya. Ini yang menjadi kekhawatiran pasar bahwa sebenarnya hal ini akan berlaku lama. Paling tidak seperti yang diperlihatkan dot plot itu sampai dengan pertengahan tahun depan. Jadi harusnya kalau memang melihat hal ini, terutama dilihat dari apa yang terjadi di pasar, mestinya Fed untuk sementara ini belum akan menurunkan suku bunga. Mungkin tidak akan menaikkan juga. Kita tidak tahu, tergantung data-data yang akan keluar. Tetapi for the time being, sampai dengan mereka yakin bahwa memang kebijakan yang diambil selama ini sudah tepat, paling tidak kita akan melihat bahwa higher for longer ini masih akan bertahan, at least sampai pertengahan tahun 2024, begitu sih. Baik, Pak Birger, lalu apa saja sentimen yang bisa membuat capital outflow ini bisa lebih sedikit tertahan begitu? Karena kalau kita melihat kemarin ini juga sempat rupiah menguat, ini semata-mata karena dolar indeks yang melemah begitu. Dan berbagai amunisi juga sudah dilakukan bank sentral kita, tapi ternyata waktu itu tetap saja rupiah menyentuh 15.900-an. Iya, kalau kita lihat dari apa yang terjadi di pasar, sebetulnya ini suatu hal yang wajar gitu. Jadi, it's a normal market mechanism. Jadi harusnya kalau kita melihat juga, tidak tertutup kemungkinan bahwa memang akan terjadi inflow dan outflow. Tetapi yang pasti kita harus melihat bahwa apa yang dilakukan otoritas moneter sejauh ini, terutama dari kebijakan yang diambil, kita lihat semua hampir kebijakan memang sudah cukup akomodatif untuk memang bagi para pelaku pasar. Misalnya dari triple intervention-nya, terus lalu dikeluarkan kebijakan DHE, lalu menyusul juga SRBI waktu bulan September, belum lagi bulan lalu memang Bank Indonesia menaikkan suku bunga yang merupakan preemptive action yang diambil, sampai dengan dikeluarkannya instrumen yang terbaru nantinya ada SVBI dalam hal ini untuk falas Bank Indonesia, itu sebenarnya semua sudah dilakukan untuk paling tidak masih mempertahankan atau membawa inflow masuk. Sekarang tinggal bagaimana market nanti melihat faktor eksternal yang ada, terutama baik dari Amerika Serikat ataupun regional, itu yang paling tidak juga menjadi bahan pertimbangan investor, baik yang di lokal maupun di regional, paling tidak untuk melihat bagaimana daya tarik terutama dari pasar keuangan kita, begitu sih.